20 Juli tahun 2017, dan pada saat ini saya mau mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar jelas. Oke, bila mana terdengar jelas, saya akan lanjutkan untuk sesi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan bahas forward fokus pagi Kamis 20 Juli 2017, dan kemarin JCI atau IHSG ditutup terjun, maksud saya melemah ya, terjun payung di minus 15 poin atau 0,2% di level 5.806. Dan memang pelemahan ini juga terjadi dikarenakan investor asing yang mencetakkan net sell yang tinggi dengan 1,61 triliun. Ini juga saya melihatnya kayak ini juga karena koreksi wajar dikarenakan di awal semester 2 ini memang ada beberapa rebalancing portofolio dari beberapa pelaku pasar, dan salah satunya juga ada dari investor asing yang merebalancing portofolionya sesuai dari makronya bagaimana dilihat dari perkembangan Indonesia. Bagi kemarin neraca perdagangan kita surplus, dan memang potensi makro Indonesia masih cukup baik di semester awal ini, dan memang untuk melanjut semester 2 ini memang ada potensi kenaikan dan yang baik. Karena di kuartal 3, kuartal 4 biasanya laporan keuangan dari beberapa perusahaan ini cukup baik dibandingkan kuartal 2 di bulan ini maupun kuartal 3 yang bulan lalu. Dan memang kalau saya perhatikan IHSG juga kemarin sempat menguat ya, di opening pembukaan jam 9 itu sempat di 5.822, dan memang karena net sell yang begitu luar biasa dari asing 1,61 triliun sehingga IHSG tergerus ke bawah dengan minus 15 poin atau 0,2%. Dan juga kalau saya perhatikan dari 10 sektoral, 8 yang melemah ya, itu terlihat dari aneka industri yang paling lemah ya, di minus 1,90 di level 1437. Lalu juga kita perhatikan yang melemah juga di properti juga minus 0,59% di level 482, dan juga infrastruktur juga melemah 0,52% di level 1184, dan juga di sektor manufaktur juga melemah 0,63% di level 1487. Nah, sedangkan dua sektor yang menguat yaitu mining ya, mining dan trade, dan paling utama tuh mining ya 1,77%. Ini juga dikarenakan memang harga komoditasnya cukup tinggi, apalagi kemarin sempat menyentuh 85, dan hari ini juga menyentuh penguatan kembali lagi untuk coal ya. Dan memang kalau saya perhatikan kemarin sempat saya bahas Adro, dan memang Adro pada kemarin juga menguat cukup tinggi sekali ya. Dan memang kalau saya perhatikan ini masih ada potensi kenaikan untuk Adaro. Dan kita bisa perhatikan juga melihat perdagangan kemarin, IHSG untuk hari ini saya memprediksikan masih ada peluang penguatan ya. Dan memang IHSG ini sendiri sudah berada di area support kuatnya di level 5.795 dan 5.800. Dan memang kalau saya perhatiin support kuatnya ini sangat baik. Bila mana nanti tertembus ini supportnya, ini masih bisa ada potensi penurunan. Namun untuk saat ini di atas 5.795 dan 5.800, IHSG dipotensikan untuk hari ini adalah pergerakannya menguat, dan juga ada pola rebound dari beberapa indikator, dan saya memperkirakan IHSG akan bergerak di kisaran level 5.794 sampai dengan 5.825 untuk perdagangan hari ini. Dan juga saya perhatikan juga kemarin ya, kita bahas indeks beberapa negara, salah satunya adalah Hang Seng kemarin juga menguat 0,56% di level 26.672, Nikkei melemah 0,48% di level 20.020, lalu juga FTSE 100 yaitu indeks dari London juga menguat 0,55% di level 7.430, Dow Jones mengalami penguatan 0,31% di level 21.640, lalu EIDO melemah minus 0,22% di level 27. Dan untuk komoditas sendiri untuk saat ini gold menguat terbatas ya di 0,01% di level 1.241, oil mencetakkan kenaikan 1%, 1,53% di level 47,11. Bagi mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan untuk saham-saham yang bergerak di crude petroleum oil, salah satunya Medco. Ya, ini ada potensi nih karena biasanya Medco berkolerasi positif terhadap harga komoditasnya, sehingga saya menyarankan untuk Bapak Ibu nanti perhatikan saham Medco. Coal juga kemarin menguat 0,17%, walaupun menguatnya tidak terlalu tinggi ya, menguat terbatas.
Namun penguatan ini membuat harga call jadi 85,25. Lalu CPO menaikkan kenaikan lagi, maksud saya CPO kembali menaik setelah kemarin sempat menurun 0,47% di level 2.513. Ini versi bulan Oktober ya untuk CPO kontraknya 3 bulan. Begitu juga call juga ya untuk bulan Oktober. Lalu USD terhadap rupiah menguat, USD dolar dari Amerika ini menguat terhadap rupiah di 13.321. Oke, untuk emiten pada hari ini, oke, tunggu dulu. Oke, untuk emiten hari ini, yang pertama adalah Waskita. Waskita baru menyerap belanja modal 2,3 triliun, dan memang untuk tahun ini Waskita menyiapkan belanja modal atau disebut dengan capex sebesar 25 triliun hingga 30 triliun tahun ini. Namun hingga akhir semester pertama, emiten konstruksi ini malah menyerap kurang dari 10%, yaitu sekitar 2,3 triliun. Dan memang perusahaan Waskita ini menggunakan sekitar 60% belanja modal untuk ekspansi jalan tol dan sebanyak 24% untuk bisnis precast. Nah, Waskita sendiri juga menggunakan sisanya 16% untuk anak usahanya realty, energi dan alat konstruksi, dan sisa capex tahun ini mayoritas akan digunakan untuk jalan tol. Ini siapa nih? Kata sekretaris dari perusahaan Waskita. Dan memang kalau saya perhatikan untuk saham-saham infrastruktur ini sekarang sudah bergerak di saham-saham defensif ya, karena pendapatannya cukup baik, dan memang kalau saya perhatikan memang pergerakannya tidak terlalu fluktuatif seperti beberapa saham yang saya perhatikan, dan khususnya Rimo ya, untuk nanti ini Rimo ada beritanya juga, namun saya perhatiin ini bisa juga untuk long term ya, untuk Waskita, untuk emiten Waskita. Lalu yang kedua kita bahas INTA ya, INTA, dana Rakisu terserap habis. Wah, INTA nih. Pada tanggal 8 Juni kemarin, INTA menerbitkan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu HMTD atau Rakisu. Dan dalam penambahan modal melalui Rakisu, INTA berhasil meraup dana sebesar 232,62 miliar. Dan INTA melepaskan 1,16 miliar saham dengan harga pelaksanaan 200. Dana tersebut sudah terserap seluruhnya. Dan memang kalau saya perhatikan juga, INTA mengantongi hasil bersih sebesar 223,68 miliar setelah adanya potongan dari biaya penawaran umum sebesar 8,9 miliar. Dan perusahaan alat berat ini menggunakan seluruh dana Rakisu untuk mengakuisisi 30% saham Petra Unggul Sejahtera yang merupakan perusahaan terafiliasi dari INTA. Dan memang untuk saat ini juga INTA dalam menjualkan alat-alat berat juga ini juga ada mempunyai ekspansi, dalam arti mereka juga memperkuat manajemennya untuk salah satunya itu mengakuisisi 30% saham Petra Unggul Sejahtera, dan ini sangat sentimen positif ya buat INTA untuk berita hari ini. Lalu yang ketiga kita lihat Rimo ya. Rimo ini beberapa hari ini sempat jadi trending topik bahasanya kalau di pelaku pasar gitu. Kenapa Rimo langsung cepat gitu ya? Ya karena memang manajemen Rimo sekarang sudah sangat baik ya. Kalau kita lihat PT Rimo ini hampir menghabiskan seluruh dana hasil hak pemesan efek terlebih dahulu atau Rakisu, dan Rimo menggelar Rakisu pada tanggal 16 Maret 2017, dan dalam penambahan modal Rakisu tersebut, Rimo berhasil meraup dana sebesar 4,1 triliun. Wow, ini cukup besar sekali ya, 4,1 triliun dari pelepasannya 40,59 miliar lembar saham dengan harga pelaksanaannya 101. Dan Direktur Rimo Pak Herman Susanto dalam keterbukaan di Bank Indonesia di Bursa Efek Indonesia merinci jumlah total hasil penawaran umum sebesar 4,1 triliun dan perusahaan mengantongi hasil bersihnya yaitu 4,5 triliun. Nah, untuk dana hasil Rakisu itu telah terserap hampir seluruhnya, dan memang dananya digunakan untuk mengakuisisi 99,9% saham PT Hokindo Property Investama sebesar 3,94 triliun. Kemudian juga membayar utang sebesar 45 miliar, dan modal kerja Rimo sebesar 15,5 miliar, dan modal kerja Hokindo yaitu perusahaan yang diakuisisi yaitu sebesar 59,5 miliar. Dan sisanya dari hasil Rakisu tersebut sebesar 518 juta. Nah, seperti diketahui juga kemarin Rimo ini memang merambah bisnisnya ke properti, salah satunya yaitu mengakuisisi PT Hokindo Property Investama
Dan memang kenapa bisa kayak gitu, karena sebenarnya Rimo ini adalah bisnisnya bisnis retail ya, tapi karena ketatnya persaingan di bisnis retail, apalagi memang di kuartal 2 ini bisnis retail tidak terlalu menguat ya, dalam arti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini memberikan Rimo angin segar, sentimen positif ketika dia mengakuisisi saham PT Hokindo Property Investama. Dan memang kebijakan dari manajemen ini sangat baik ya, terlihat dari Rimo mengakuisisi tersebut sehingga juga terjadi laba, dan kita lihat juga sahamnya juga menguat ya untuk Rimo. Oke, sekarang kita masuk ke chart Nesus hari ini, yaitu beberapa saham yang kita lihat. Sebentar. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang CTRA ya. Ini CTRA adalah perusahaan yang untuk CTRA sendiri. Nah, ini pergerakannya cenderung downtrend ya. Downtrend secara dari bulan 26 Juli, setahun ya, 26 Juli 2016, dan memang kecenderungannya downtrend. Dan untuk CTRA sendiri, kalau saya perhatikan dulu saya sempat juga bahas CTRA, dan memang ini ada posisi terbaik ya buat taking profit terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Namun untuk saat ini kalau saya perhatikan arahnya ini udah ke uptrend ya, secara short term ini uptrend ya, dan memang kalau saya pakai garis channel line ini dari Bollinger Bands memang ada di zona pertengahan ya, dan memang kalau Bollinger Bands kita bisa spekulasi di bawah, maksudnya kalau mau spekulasi dengan metode Bollinger Bands itu kita bisa membelinya di lower bonds-nya ya, karena memang harganya murah, dan yang kedua juga dia harganya murah, dan memang ini adalah area yang terbaik ya. Kalau saya perbesar, ini ada Bollinger Bands-nya warna hijau, warna coklatnya nih, titik-titik ini. Dan kalau saya perhatikan untuk saat ini memang saatnya untuk trade sell ya, dalam arti taking profit terlebih dahulu Bapak Ibu untuk CTRA, dikarenakan indikator stokastik ini sudah mempunyai sinyal dead cross, sehingga kalau saya perhatikan untuk sinyal dead cross ini terjadinya nanti penurunan. Dan bila mana Bapak Ibu ingin mau beli CTRA, saya sarankan untuk range harganya ini, karena dia sudah berada di channel dan garis support bawah, saya sarankan untuk secara sideways saya akan menyarankan di 1178 sampai dengan 1198 untuk buy on weakness saja terlebih dahulu Bapak Ibu, dikarenakan memang garis support ini juga cukup baik ya, maksudnya area sini adalah area cukup baik dikarenakan beberapa candle ini masih melintas di area tersebut. Dan memang kalau saya perhatikan untuk saat ini boleh Bapak Ibu untuk membeli, namun hanya buy out saja, jangan terlalu banyak, karena saya mau melihat potensi masih ada penurunan ke bawah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu untuk hold dulu, dalam arti karena memang masih ada potensi ke bawah, memang ada potensi untuk turun, dalam arti Bapak Ibu bisa hold juga. Jadi memang ada dua arah. Yang pertama, Bapak Ibu kalau tidak sabaran untuk membeli CTRA, ya saya sarankan untuk buy on weakness saja, dalam arti berapa lot yang pasti kecil, nanti supaya kita bisa averaging ke bawah kalau misalnya seandainya dia turun. Namun kalau misalnya Bapak Ibu melihat masih ada potensi ke bawah, dan memang ini ada dua arah ya, jadi saya memberi rekomendasi saran-saran ada investor yang mau cepat, dan juga investor yang lebih santai, lebih menikmati area supportnya. Itu ya saya sarankan kalau di area support ya lebih baik tahan saja terlebih dahulu. Namun bila mana ada investor yang memang buru-buru mau dapat, ini juga ada peluang, namun saya sarankan untuk buy on saja terlebih dahulu. Itu untuk CTRA. Jadi ada dua asumsi. Yang pertama, bila mana tipe investor yang long term dan santai gitu ya, ini kita bisa lebih hold terlebih dahulu Bapak Ibu. Namun kalau misalnya Bapak Ibu tipe investor yang jangka pendek dan trader, ini ada potensi untuk buy on weakness saja, karena kalau saya pikir jangan sampai ini support ini tertembus ke bawah, kurang lebih seperti itu untuk CTRA. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu AISA. Ini AISA juga banyak ceritanya nih AISA nih.
karena ada beberapa juga teman-teman saya juga dari pelaku pasar juga bilang Aisyah bagaimana, dan memang sentimen terbesarnya adalah kalau Aisyah secara fundamental memang dia bergerak di sektor consumer goods, salah satu yang paling yang paling dia menonjol yaitu di beras. Dan memang kalau diperhatikan pada kebijakan kemarin di bulan puasa dan lebaran memang harga beras lumayan stabil ya, dan ini beberapa perusahaan yang bergerak di beras ini tidak bisa mengambil momentum ya, bukan tidak, maksudnya belum bisa mengambil momentum karena kebijakan dari Menteri Perdagangan yang sangat ketat, sehingga memang kalau saya lihat pelaku pasar merespon, sehingga Aisyah juga terjelambat turun, dan itu terlihat dari 29 Mei sampai dengan 19 Juli, sempat hampir 2 bulan ini memang terjelambat turun, dan memang kalau saya perhatikan untuk Aisyah fundamentalnya masih oke, apalagi dia mau ekspansi ke kelapa sawit, ini juga memberikan peluang buat dia untuk menambah pendapatannya di tahun kemudian gitu, maksudnya di tahun selanjutnya. Dan kalau saya perhatikan Aisyah ini sekarang lagi mencari skema bottom itu dalam arti skema supportnya kalau dari teknikal. Dan kalau saya perhatikan untuk Aisyah sendiri memang masih ada potensi kita untuk stimulus beli ya Bapak Ibu, dikarenakan memang indikator stokastik juga sudah keluar dari zona overbought dan memang masih berangkat uptrend ke atas. Dan kalau saya perhatikan untuk saat ini Bapak Ibu bisa spekulasi buy di area 1500 nah Bapak Ibu bisa beli di area 1530 sampai dengan 1570 untuk spekulasi buy, dan memang target short termnya itu saya target short term itu di 1680 untuk Aisyah. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu boleh membeli di area tersebut 1530 sampai dengan 1570 ya, 1530 sampai dengan 1570 dengan target ya short term itu di 1680 untuk Aisyah. Namun bila mana nanti Aisyah terjadi penurunan, saya sarankan untuk Bapak Ibu cut loss di harga 1440 ini untuk Aisyah. Jadi kalau di bawah harga 1440 ini saya sarankan untuk Bapak Ibu cut loss terlebih dahulu. Namun kalau misalnya ini karena 1440 ini bottom yang kuat ya, kalau saya perhatiin dari kemarin juga ini bottom yang kuat. Namun kalau misalnya ketemu 1440 pada esok hari, misalnya untuk hari ini 1440, dan memang kalau besok ada peningkatan saya sarankan untuk hold dulu. Namun selama 2 hari ternyata tertembus, maksud saya di harga close-nya tertembus, besok ya ini saya sarankan untuk cut loss terlebih dahulu, dan kita menunggu sinyal-sinyal Aisyah apakah dia akan uptrend, apakah masih dalam penurunan. Namun untuk saat ini memang kalau saya perhatikan untuk Aisyah ini memang sudah berada di zona bottom ya, maksudnya sudah menemukan bottomnya di 1440, dan memang ini ada pola rebound untuk penguatan, dan kita bisa spekulasi buy di 1530 sampai dengan 1570 dengan target 1680 ini untuk Aisyah. Lalu yang terakhir kita akan bahas EXCL ya. Oke, ada kiriman ternyata. Oh ya, Excel berarti. Nah, untuk Excel sendiri, kalau saya perhatikan, ini polanya dari chart memang uptrend ya. Oke. Oke, untuk XCL ini sekarang kita saya melihat candle di sini adalah potensi penguatan ya. Namun di indikator stokastik
ini masih ada dead cross ya, sehingga kalau saya sarankan untuk SCL ini hold terlebih dahulu aja Bapak Ibu, jadi jangan beli dulu karena kalau saya perhatiin ini masih ada pola penurunan, dan kalau misalnya Bapak Ibu mau beli itu kita bisa spekulasi di 3100 3130 ya untuk spekulasi buy dengan targetnya itu short termnya itu di 3230 ini untuk trader Bapak Ibu. Namun untuk saat ini saya sarankan trader maupun investor hold terlebih dahulu karena saya belum lihat ada peluang untuk kita bisa akumulasi beli, dan juga kalau saya perhatikan memang candlenya itu white ya, maksudnya kayak bentuk palu juga, namun volumenya yang rendah ya, jadi ada potensi untuk perdagangan hari ini Excel akan melemah ya. Jadi kalau saya perhatikan Bapak Ibu untuk hold aja, jangan masuk dulu, dan kita akan lihat nanti responnya apakah dia akan masuk ke support 3130, baru kalau misalnya nanti kalau ada sinyal untuk di 3130 baik kita bisa spekulasi buy Bapak Ibu untuk XL, kurang lebih seperti itu. Oke Bapak Ibu, dikarenakan ini juga udah jam 8.56 dan tinggal 4 menit lagi, dipersilakan Bapak Ibu bertanya bila mana ada pertanyaan. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk Bapak Ibu bisa hadir hari ini di Power Focus Pagi tanggal 20 Juli 2017. Semoga ini bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu melakukan eksekusi di hari ini. Terima kasih, semoga cuan.